banyak cara, namun juga politik ini kan menunjukkannya kepada nanti kebijakan undang-undang ya. Karenanya saya tidak akan menjabarkan secara detail langkah-langkah yang akan kita lanjutkan, karena kalau main bola kita sudah mengatakan saya akan nyerang dari gawang nyerang dari gelanggang dari bek kanan, bek kiri, nanti nanti jadi orang jaga-jaga ya. Jadi mohon maaf, saya tidak akan menjelaskan detail, tetapi saya garis bawahi bahwa yang pasti sekali lagi P3 akan bertanggung jawab secara penuh atas amanah yang diberikan oleh rakyat, atas amanah yang diberikan oleh konstituen. Jadi itu tidak kecil, jumlahnya mencapai 6 jutaan lebih ya. Itu yang harus saya pertanggungjawabkan sampai titik akhir, karena kita tahu bahwa pelantikan DPR RI itu nanti baru akan dilakukan nanti pada 1 Oktober ya. Jadi masih ada waktu 4 bulan lebih ya. Maka selama kurun waktu 4 bulan ini, sebelum janur itu melengkung di pelaminan ya, saya pikir semua mekanisme akan masih bisa banyak terbuka yang bisa kita tempuh, dan nanti banyak hal, mungkin ada cara-cara yang terus akan kita lakukan, sekali lagi baik secara politik maupun secara hukum. Kemudian juga secara politik, bahwa P3 ini mendapatkan amanah dari konstituen terhadap para caleg masing-masing di dapil daerah pemilihan, tentu dengan timnya dan calegnya yang bersangkutan melakukan kontrak-kontrak politik atas landasan visi misi yang dimiliki oleh Partai Persatuan Bangunan, termasuk atas dasar platform yang dimiliki oleh Partai Persatuan Bangunan dalam upaya untuk pengabdian perjuangan bersama rakyat. Dan kemudian rakyat memberikan kepercayaan itu. Ya tentu rakyat memberikan kepercayaan karena percayanya kepada Partai Persatuan Bangunan, yang kemudian KPU sudah menetapkan di 12 dapil itu. Di samping juga memang ada dapil yang masih kita perjuangkan lagi ya, tetapi yang 12 itu kan sudah menjadi keputusan KPU ya. Dan kemudian kursi ini nanti ternyata untuk orang lain, ini kan nggak nyambung. Logikanya kan nggak nyambung, karena orang itu menitipkan amanah itu kepada Partai Persatuan Bangunan dan kepada orang yang telah dipilih oleh konstituen, tetapi kemudian itu nanti diwakili oleh orang lain. Ini juga akan menjadi cacat dalam demokrasi, karena demokrasi kita adalah kedaulatan di tangan rakyat. Demokrasi adalah suara rakyat. Karenanya kalau nanti kewakilan itu kemudian apa yang dititipkan mulai mandat pemilu kepada si A, tapi kemudian nanti yang muncul si B dan C, apalagi lain partai, kan tentu ini akan menodai ya, menjadi cacat dalam berdemokrasi. Itu mungkin garis besar yang nanti akan terus kita perjuangkan ya.